kabar pagi hari ini? Luar biasa, amin. Percaya bahwa saat ini, pagi hari ini ketika kita datang dengan penuh kerinduan, maka kita akan menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita percaya bahwa hari ini Roh Kudus bekerja, karena saat ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan murid-murid di loteng Yerusalem. Dan pagi hari ini kita percaya penyertaan Tuhan, Roh Tuhan akan terus menuntun, menyertai kita, membawa kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mau tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini. Engkau melihat setiap keberadaan kami, hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu bahwa dengan apa kami dapat membalas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, selain kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami siap untuk menikmati curahan berkat-Mu atas kehidupan kami semua pada saat ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya tidak akan pernah berhenti-hentinya. Kami akan menikmati hadirat Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
siap untuk melihat dan menerima kuasa Allah yang luar biasa hadir menjamah kami semua. Dengan penuh sukacita kami akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini, menyatakan kuasanya bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya. Saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa harinya. Mari siap bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bersama-sama sorakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Menikmati sukacita-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat. Ada kuasa yang ajaib yang akan memulihkan keadaan umat-Mu. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saat pembebasan, percaya setiap belenggu dosa dipatahkannya. Saudara siap bersorak bagi Tuhan. Bersorak bersama-sama Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Mari curahkan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru dicurahkan pagi ini. Amin. Haleluya. Urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Dengan iman katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami saat ini. Dan lebih lagi kami percaya kuasa-Mu juga mengalir, memenuhi hidup kami. Karena kami percaya ketika Roh Kudus hadir di tempat ini, tidak ada sesuatu pun perkara yang mustahil, tidak ada yang sukar ketika Roh Allah turut bekerja.
di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami lebih lagi luaskan Roh Allah bekerja pagi hari ini, melawat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Ya Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir Tuhan, mengalir memenuhi kami. Mengalir di bait suci. Ada perkara ajaib yang akan terjadi. Bahkan mujizat itu nyata di dalam hidup kami. Amin, amin. Bila Roh Allah sedang bekerja. Dengan iman sama-sama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepada-Mu. Bagi orang percaya, karena
dengan hormat dan dengan kasih Kristus, nanti Bapak Joko Wicaksono akan masuk dalam doa sambut firman Tuhan. Kami mengucap syukur di hari ini Tuhan, kami boleh ada di bait suci-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan keberadaan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena setiap tarikan nafas kehidupan kami adalah anugerah-Mu yang terbesar Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat pagi hari ini dengan tiada kurang suatu apapun, itulah bukti bahwa Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau persiapkan hati kami Tuhan, Engkau pulihkan hati kami Tuhan, menjadi bagian dari bagian dari tempat yang subur untuk ditanam oleh firman-Mu, benih firman-Mu Tuhan. Karena firman itu menjadi pelita kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang Engkau sampaikan, isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Engkau sampaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pesan-pesan Engkau, firman-Mu Tuhan itu yang akan menguatkan, meneguhkan kami semua Tuhan, di dalam menyelesaikan akan destiny kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan otoritas yang dari surgawi, dengan kedaulatan yang daripada Engkau Tuhan, dan fokuskan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jangan sampai Tuhan kami dikuasai oleh kuasa-kuasa lain selain daripada Engkau Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali beribadah. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Ini hanya karena kemurahan-Nya. Hari ini gereja-gereja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Pencurahannya hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Ini saking lali. Hari Pentakosta. Bukan Pantekosta ya. Pentakosta. Itu yang betul ya. Hari Pentakosta, dan di mana pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan yang menantikan di loteng Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 4. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Amin. Terima kasih dulu kembali. Bapak Ibu Saudara, Lukas menulis 2 buku. Buku yang pertama ditulis oleh Lukas, yaitu Injil Lukas. Dan yang kedua, kitab
Kisah Para Rasul. Nah, ayat yang kita baca pada saat pagi hari ini adalah kutipan atau ayat yang diangkat kembali oleh Lukas sesuai dengan yang dia tuliskan di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49, tapi kita baca mulai dari ayat 46. Ya, saya bacakan itu. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, Lukas mengangkat kembali apa yang dia tulis di dalam Injil Lukas yang kita baca tadi. Bahwa murid-murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka disuruh untuk tetap tinggal di dalam kota itu sambil menantikan janji Bapa. Nah, kalau kita perhatikan, ada kata melarang. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Lalu kemudian menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem. Ya, sekali lagi, kalau kita perhatikan kalimat itu, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Janji Bapa di sini adalah Roh Kudus. Dari kata-kata itu, dari ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu sangat penting bagi murid-murid dan juga penting bagi gereja Tuhan. Tadi pagi saya katakan bahwa di dalam perjanjian lama Musa mengangkat 70 orang yang mendampingi dia, yang mewakili dia terhadap suku-suku mereka, kelompok-kelompok mereka. Karena kalau Musa sendirian terlalu lelah, bisa mati berdiri, saudara, melayani semua orang Israel sendiri. Nah, karena itu Musa disuruh untuk mengangkat 70 orang wakil untuk mewakili dia menangani persoalan permasalahan di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, dan ada yang disampaikan kepada Musa. Dan orang-orang itu dikatakan mereka menerima Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengambil sebagian
roh yang ada pada Musa diberikan kepada 70 orang itu. Lalu mereka kepenuhan. Tetapi setelah itu sudah tidak lagi. Hanya sekali itu. Nah kita saudara-saudara, kita dijanjikan untuk diberikan, Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus. Ya, dan dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi tidak hanya pada satu masa, tidak hanya pada satu peristiwa. Karena itu Roh Kudus adalah sesuatu yang harus terjadi, yang terus-menerus secara kontinu ada di dalam kita. Banyak orang berbicara mengenai pengalaman. Saya dulu dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, sekarang gimana? Masih Roh Kudus atau roh dari kudus? Ya. Saudara-saudara, kita tidak bisa berkata masa lampau, tapi Roh Kudus harus diam di dalam hidup kita sejak kita dipenuhi dan terus menerus sampai sekarang ini, besok dan untuk selamanya. Kita harus hidup dalam penyertaan, dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus begitu penting? Ayat yang biasa diangkat, disampaikan di dalam khotbah mengenai pentingnya Roh Kudus bagi kita, itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini secara umum sering kita dengar. Kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kesaksian, penyampaian kesaksian ya tentang Yesus. Injil mengenai pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, itu harus diberitakan. Kita ada hari ini sebagai orang percaya itu karena pergerakan Injil yang tidak berhenti pada satu tempat. Murid-murid Tuhan, orang-orang percaya pada gereja, masa gereja mula-mula, mereka berdiam di Yerusalem. Di sana mereka membangun gereja rumah. Dan saudara-saudara, dampak dari pertumbuhan mereka, ya, jemaat jiwa-jiwa baru itu bertumbuh, bertambah. Pelayanan gereja itu nyata. Pelayanan gereja itu apa sih? Marturia, koinonia, dan diakonia. Diakonia itu apa? Pelayanan memperhatikan orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Gereja mula-mula memperhatikan itu, saudara. Orang-orang yang miskin,
orang-orang yang membutuhkan. Ada pelayanan gereja yang namanya pelayanan diakonia. Lalu kemudian ada pelayanan apa tadi? Koinonia, persekutuan. Ini dari sejak awal, saudara. Jadi bersekutu di dalam gereja Tuhan, bersama-sama memuji dan menyembah, itu memang sebuah kebiasaan yang sudah dibangun sejak gereja mula-mula. Dan kitab Ibrani berkata apa? Janganlah kamu meninggalkan persekutuan ibadah bersama seperti yang biasa dilakukan orang. Nah, rupanya zaman dulu sudah ada apa kebiasaan orang-orang yang meninggalkan ibadah. Ya, sudah ada kebiasaan itu. Tapi firman Tuhan berkata jangan tinggalkan. Dan kalau firman Tuhan berkata jangan tinggalkan ibadah persekutuan bersama, itu berarti ada berkat rohani di dalamnya. Saudara-saudara, mari kita bangun kesetiaan. Lalu pelayanan marturia. Pelayanan marturia itu bersaksi, memberitakan Injil. Ini yang dilupakan oleh gereja mula-mula. Nah, karena itu apa? Tuhan izinkan saudara-saudara mereka dianiaya. Dianiaya sehingga mereka tersebar. Dan firman Tuhan dalam Kisah Rasul berkata, Kisah Rasul 8 kalau tidak salah, di mana mereka tersebar, di sana mereka memberitakan Injil. Artinya begini, kalian tidak mau menginjil, kumpul sini, Tuhan munculkan aniaya. Akhirnya mereka tersebar, saudara. Tetapi semangat pemberitaan Injil itu tetap tumbuh dalam hati mereka. Gereja Tuhan ada di sini. Ini karena pelayanan pemberitaan Injil yang terus bergerak. Tadi pagi saya katakan, di daerah Nusa Tenggara Barat, salah satu kabupaten, di sana saudara-saudara, pembimas Kristennya berkata begini kepada pimpinan gereja yang ada di sana, Pak, saya berterima kasih kepada GPDI. Loh, kenapa? Di kabupaten ini ada 9 gereja, tetap ada 12 gereja, tapi yang 9 itu GPDI. Coba kalau tidak ada GPDI, saya tidak ada di sini, dia katakan. Hari ini, saudara-saudara, orang Kristen tersebar di mana-mana. Ini karena Injil itu tetap bergerak. Paulus berkata, aku yakin bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Karena itu saudara yang kasih, Injil itu harus diberitakan. Harus diberitakan. Saya sudah katakan minggu yang lalu, ada banyak kesempatan kita memberitakan Injil. Lewat perilaku kita, perkataan kita. Ketika kita masuk berjumpa dengan orang, jangan langsung berkata, Pak, bertobat ya. Ya, kalau dia tukang kayu, saudara yang kasih, apa namanya, palu yang dia pegang langsung melayang. Tapi masukkan dia dalam perangkap kesulitan. Pak, gimana Pak? Ya gini, kerjaannya laris toh Pak. Kalau dia sudah mulai bicara kesulitan,
Masukkan dia dalam perangkap kesulitan, lalu sampaikan di dalam Yesus ada jalan keluar. Itu teori penginjilan. Nah saudara-saudara, jadi Roh Kudus itu penting. Karena dia yang menolong kita untuk menjadi saksi. Saudara-saudara, kalau kita bersaksi, upamu besar di sorga. Haleluya. Nah kita akan melihat pentingnya Roh Kudus. Kalau yang tadi kan itu sudah biasa, tapi saya perlu untuk mengulang. Pentingnya Roh Kudus bagi kita. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 16. Kitab Injil Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkhotbah berangkat dari ayat ini. Penolong di situ dalam bahasa Inggris dipakai kata comforter, yang memiliki pengertian seperti seorang bayi ketika dia menangis, kawan, langsung dimasukkan dot susu. Begitu masuk langsung diam. Juga berarti selimut tebal dari bulu domba yang ketika orang masuk ke dalamnya hangat, nyaman. Jadi dikatakan Tuhan akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada kita penolong, memberikan kepada kita rasa nyaman, rasa tenang. Dikatakan, dan penolong ini akan menyertai kita selama-lamanya. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah. Memberikan kita rasa nyaman. Tadi pagi saya katakan bahwa rasa nyaman kita, seringkali kita dengar orang berkata zona nyaman. Ketika dia mendapatkan pekerjaan di tempat yang basah, padahal di tempat basah ini gampang masuk angin, saudara. Ya, di tempat yang basah berpenghasilan banyak, itu zona nyaman. Ketika anak-anak bertumbuh, lalu memberikan jaminan-jaminan kepada orang tua, orang tuanya ada di zona yang nyaman. Ya. Saudara, tidak salah, tidak salah. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dari dunia ini, rasa nyaman yang kita dapatkan dari dunia ini, itu bukan jaminan untuk memberikan kita rasa nyaman dan ketenangan yang terbaik. Berapa banyak orang yang limpah kekayaannya. Kekayaannya banyak, miliaran rupiah, penghasilannya banyak, tapi dia tidak tenang. Hidupnya gak tenang. Hidupnya tidak nyaman. Dengan kekayaan yang dia miliki justru menimbulkan rasa takut. Karena saya pernah
tahu orang yang seperti ini punya kekayaan malah bingung, saudara. Rasa takut. Nek dirampok orang. Ya. Makin kaya seseorang, makin tidak nyaman hidupnya. Kenapa? Orang-orang kaya yang begitu luar biasa memerlukan bodyguard, apa sebabnya? Karena dia itu takut sebenarnya. Takut jalan sendiri. Beda dengan kita kan. Kita mau jalan sendiri gak masalah. Kita gak rasa takut. Bahkan ada orang yang berkata begini, saya gak pernah takut kok. Kalau ada orang cari masalah, mau berhadapan dengan saya juga gak takut. Begitu ngomongnya. Saya tanya, lo kenapa gak takut? Lah kalau saya mati, saya tidak mikir apa yang saya tinggalkan, karena memang gak ada. Tapi coba orang yang kaya raya, hidupnya gak tenang, saudara. Takut dirampok, takut diculik, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan menyempurnakan rasa nyaman dan tenang, ketenangan yang kita miliki. Engkau punya sesuatu, nyaman dengan itu. Ketika saudara memiliki Roh Kudus, kenyamanan saudara sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang bunuh diri, kurang apa? Punya segala-galanya, tapi gak nyaman hidupnya, gak tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang memberikan kita ketenangan. Lalu di dalam ayatnya yang ke-26 dari Yohanes pasal 14, coba dibuka. Ayat 26. Tetapi penghibur, ini dalam bahasa Inggrisnya memakai kata yang sama. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan seterusnya. Penghibur, Roh Kudus itu juga adalah roh penghibur yang akan menghiburkan kita, memberi penghiburan. Bapak Ibu Saudara, doa akhir nanti kita akan bersama-sama berdoa buat Jenis, cucu saya yang tadi malam dirujuk ke RSU karena harus mendapatkan perawatan khusus. Di Harapan itu sudah komplit sebenarnya, sudah komplit, sudah bagus dan pelayanannya bagus. Cuma masalahnya penuh. Jadi cucu saya tidak kebagian alatnya. Gak tahu alat apa itu Pak Jati ya. Gak kebagian. Akhirnya dirujuk ke RSU dan Dr. Henry pantau tadi malam, dia WA Jemi, saya sudah tanya perawat yang mengantar ke RSU dan sudah dikatakan sudah ditangani, selang sudah dimasukkan. Ya, itu mungkin perlu tambah alat ya Pak Jati. Jadi Harapan sudah punya alat. Sudah bagus penanganannya. Hanya saja yang memerlukan alat itu lebih banyak daripada alatnya. Dan perawat mengambil tindakan dan Dr. Henry berkata,
itu sudah tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat. Dr. Henry ini dia di RSU sebagai apa ya Pak Jati? Hah? Wakil. Ya. Wakil kepala rumah sakit. Dr. Henry ini anaknya Pak Sugeng Cahyono. Yang biasa juga datang ibadah. Ya. Dan keluarga ini saya sering melayani pelayanan by phone. Jika Pak Yafet doakan, nanti Dr. Henry Om akan. Jadi kita doakan, saya mohon bantuan doa kita doakan Jenis supaya oleh pertolongan Tuhan ya dia dapat ditolong secara tepat. Ya, saya ingat dulu anaknya Cik Rin jadi putunya Mak Tongkiat yang namanya Agnes, ini juga di mana di RST tangani itu sudah selang. Saya datang doakan dan puji Tuhan dia bisa sembuh, malah jadi gemuk orangnya. Saya percaya ketika kita berdoa di sini, mujizat Allah terjadi di sana. Ya, menyembuhkan. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan kepada kita. Saya katakan kepada Sinta begini, tidak usah nangis. Kamu nangis tidak akan menolong. Tidak akan menolong Jenis. Saya tahu kamu susah sebagai ibu. Tetapi daripada nangis, minta pertolongan Tuhan. Ya, supaya Tuhan memberikan pertolongan yang sempurna. Lalu kemudian saudara-saudara, pentingnya Roh Kudus bagi kita, ya. Kalau tadi yang pertama, Roh Kudus memberikan kita rasa nyaman, rasa tenang, penghiburan. Ini yang kedua. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh yang dari Allah, yang dipimpin oleh Roh Kudus, adalah anak Allah. Jadi kita ini menjadi anak Allah, saudara. Salah satu ini dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Pengorbanan Yesus menebus kita, menjadikan kita anak Allah. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, dalam kita menjalani hidup ini, di mana hidup kita dilihat oleh banyak orang, hidup yang seperti apa yang kita jalani, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya predikat anak Allah itu juga dibaca oleh orang. Bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Orang mau lihat bagaimana kita hidup, menjalani hidup. Tadi pagi saya katakan, perilaku yang kita jalani harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Dan meneguhkan posisi kita sebagai anak Allah. Yohanes 16 ayat 13. Kitab Injil Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini loh. Apa sih pentingnya Roh Kudus kepada kita? Kita ini manusia yang lemah. Manusia yang ego kita tinggi. Manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Sehingga hati pikiran kita itu adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus itu datang dan memenuhi kita, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk berjalan di jalan yang benar. Kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Sebabnya firman Tuhan berkata, tanggalkan apa? Manusia lama. Manusia lama itu bukan kita harus tanggalkan. Dan kita harus kenakan manusia yang baru kita. Dan manusia yang baru itu hanya terjadi kalau kita lahir baru dan hidup kita dipimpin di dalam kebenaran. Galatia pasal 5. Ini ayat yang terakhir. Galatia pasal 5. Ayat 25. Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan Roh akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ayat 17. 17 dari Galatia pasal 5. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan. Perhatikan. Jikalau kita hidup oleh roh, kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Kita akan hidup oleh roh dan kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran dan kita hidup, saudara, dikatakan sebagai orang yang dipimpin kepada seluruh kebenaran. Maka di dalam hidup kita keinginan daging itu akan dikalahkan oleh keinginan roh. Manusia lama kita kan penuh dengan keinginan daging, betul? Keinginan daging itu apa? Kita gampang dendam orang, kita benci orang, kita tidak memaafkan orang. Ya, ada fitnah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh, maka kehidupan yang dipimpin oleh roh itu akan berlawanan dengan kehidupan daging. Dan kehidupan daging akan ditaklukkan oleh roh yang memimpin kita. Sehingga kita hidup dalam
kebenaran, keinginan roh. Di mana ada pengampunan, ya, ada kebaikan, ada perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Orang akan melihat bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dan hidup kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Ajaib-ajaib. Dia sudah mati bagi kita. Darahnya mengampuni dosa kita. Darahnya menghapus semua dosa kita. Dan bilur-bilurnya mengerjakan kesembuhan. Kita percaya bahwa mujizat di dalam bilur Yesus, mujizat di dalam nama Yesus tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aja pelayan perjamuan suci kaki ke depan. Darahnya
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita tinggikan pagi hari ini, Tuhan Yesus berkata adalah tubuhnya sendiri yang sudah diserahkan bagi kita, yang sudah disalib oleh karena kita, yang sudah diderah oleh karena kita. Dia sudah tanggung semua penderitaan kita. Dia bebaskan kita. Mari kita mau terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah dipaku kaki dan tanganmu, lambungmu ditombak, kepalamu dimahkotai duri, bukan karena engkau jahat, bukan karena engkau berdosa, tapi kamilah orang yang berdosa yang engkau gantikan di salib. Kami berterima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita tinggikan pagi hari ini, Tuhan Yesus berkata sudah dimeteraikan oleh darahnya sendiri, yang olehnya kita peroleh penebusan, yang olehnya kita diselamatkan. Mari kita mau terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Engkau sudah mati bagi kami, supaya kami hidup. Engkau sudah menderita bagi kami, supaya kami
menerima kelepasan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami tahu korban-Mu sempurna. Korban-Mu sempurna. Korban-Mu sempurna. Pagi hari ini kami satukan hati berdoa buat Janice yang tadi malam dirujuk di rumah sakit umum. Kami berterima kasih buat rawatan yang sudah dilakukan dengan baik di Rumah Sakit Harapan. Semua tenaga medis Engkau berkati. Dan kalau Janice dirujuk ke rumah sakit, Tuhan, kami berdoa juga di sana supaya dokter yang menanganinya diberikan hikmat dari Allah, dan tangan Tuhan bekerja mendahului tangan dokter. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Janice sembuh, Janice sehat, paru-parunya sehat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berdoa di sini, mujizat Allah terjadi di sana. Sembuhkan juga orang-orang yang sakit di ruangan itu, anak-anak yang sakit, bahkan siapapun yang sakit, yang terbaring sakit hari ini di rumah sakit umum, rumah sakit Harapan, dan rumah sakit yang lain. Engkau lawat mereka semua, biar mereka berjumpa dengan Tuhan, dan mereka alami lawatan Tuhan, mereka sembuh, mereka terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini mereka ada dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Keluar masuk pintu rumah diberkati, dalam pekerjaan mereka diberkati. Yang sedang berusaha, apapun yang mereka usahakan, aku berdoa berkati mereka Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar mereka lihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, menjalani hidup yang penuh dengan persoalan. Mereka memandang Engkau pengharapan yang sempurna. Terima kasih. Semua korban persembahan yang mereka persembahkan hari ini, persembahan dan pengembalian milik Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kembalikan dengan berkat yang limpah. Kalau mereka pulang, Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Kedangkan tanganmu saudara. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta bimbingan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Diberkati Tuhan.